Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Apakah itu Chu Feng? Dia terlihat sangat muda, ucap orang-orang. Setelah Chu Feng menunjukkan dirinya, ia menjadi fokus semua orang di tempat kejadian. Karena bagaimanapun juga, semua orang menunggu penampilannya. Namun, wajah muda dan lembut Chu Feng mengejutkan semua orang. Meskipun majelis keunggulan baru memiliki batas usia 18 tahun ke bawah, untuk mendapatkan hasil yang lebih luar biasa, semua kota akan memilih mereka yang berusia 18 tahun untuk berpartisipasi. Lagi pula, jika semua orang jenius, maka secara alami semakin lama berkultivasi, maka akan semakin kuat kekuatan mereka. Namun, usia Chu Feng saat ini jauh dari 18 tahun, dan dia bahkan cukup muda. Meskipun memiliki kultivasi pada usia itu benar-benar sangat luar biasa, dibandingkan dengan murid inti dari sekte kelas 1, Chu Feng masih tampak agak lemah. Hal yang membingungkan semua orang adalah, mengapa kota emas ungu memilih Chu Feng yang masih muda sebagai perwakilan mereka. Bahkan jika dia memiliki potensi, secara keseluruhan kultivasinya saat ini masih terlalu lemah. Dia benar-benar tidak hadir, itu ketika dia dibandingkan dengan peserta lain yang ada di sana. "Kemana saja kamu? Mengapa kamu begitu lambat?" tanya Sumei sambil cemberut karena marah ketika dia berlari, dan kekhawatiran masih ada di wajahnya. Aku agak lelah kemarin, jadi aku tidur sebentar," balas Chu Feng sambil menggaruk kepalanya, dan dengan malu-malu tersenyum. "Kamu, yang lain membunuh Ghost Horn Beast dengan semua yang mereka miliki, namun kamu malah punya pikiran untuk tidur. Apakah kamu bahkan tidak berkonsentrasi untuk membunuh Ghost Horn Beast? Kamu bisa-bisa akan disingkirkan dari 10 besar. Kamu benar-benar terlalu meremehkan semua orang," ucap Sumei. Melihat Chu Feng seperti itu, Sumei segera mengerucutkan mulut kecilnya karena marah, dan dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. "Meskipun aku tidak berkonsentrasi untuk membunuh binatang tanduk hantu, seharusnya tidak ada banyak masalah bagi aku untuk masuk 10 besar, balas Chu Feng dengan sangat percaya diri. Melihat pemandangan itu, para pengamat sekitarnya tiba-tiba tercerahkan. Setelah semua, mereka yang memiliki mata dapat melihat bahwa Sumei, nyonya ketiga dari keluarga Su, tidak memiliki hubungan yang sederhana dengan Chu Feng. Kemungkinan besar itu adalah, Sumei lah yang membuat Chu Feng dapat berpartisipasi dalam majelis keunggulan baru. Jadi setelah sekian lama, ternyata dia mendapat bantuan dari nyonya ketiga dari keluarga Su. Tidak heran dia memiliki lencana komandan emas ungu penguasa kota. Mendengus. Lalu kenapa jika dia memiliki koneksi? Majelis keunggulan baru ini adalah tentang kekuatan, dan 10 besar juga telah dipilih. Dengan kultivasinya, apakah dia akan mampu menggantikan satu dari 10 besar? Ucap para peserta. Beberapa peserta kota emas ungu, mereka menyembunyikan perasaan tidak enak terhadap Chu Feng. Mereka semua merasa, bahwa Chu Feng seharusnya tidak bergabung dengan majelis keunggulan baru dengan kekuatannya. Itu tidak hanya akan kehilangan wajah kota emas ungu, dan itu juga akan kehilangan wajah mereka. Setelah obrolan singkat dengan Sumei, Chu Feng juga pergi di depan penjaga yang mengumpulkan hasilnya. Di bawah tatapan orang banyak, dia melemparkan 200 atau lebih tanduk ungu dari Ghost Horn Beast di depan penjaga. Oh surga, dia membunuh begitu banyak binatang tanduk hantu. Bagaimana mungkin? Dengan kultivasinya saat ini, bagaimana mungkin ia bisa berburu begitu banyak? Melihat jumlah itu, seharusnya ada sekitar 200 kan, ucap para pengamat. Melihat tumpukan besar tanduk tajam berwarna ungu, orang-orang di dalam dan di luar alun-alun menjadi gempar. Tidak peduli apa, mereka tidak akan menduga bahwa dengan kultivasi Chu Feng, dia bisa memburu begitu banyak binatang tanduk hantu. Sedangkan jumlahnya, itu bahkan sebanding dengan hasil Chen Wanxi. Mustahil. Sangat tidak mungkin. Dia curang, dia pasti curang. Ucap Wan Wenpeng. Dibandingkan dengan yang lain, Wan Wenpeng mengalami depresi tanpa henti.
Dia berada di peringkat ke-10 kali ini, dan saat ini hasil Chu Feng jauh di atas dirinya, sehingga dia pasti akan ditendang keluar dari 10 besar. Jika orang yang mengusirnya adalah orang lain, yang memiliki kekuatan yang jauh di atasnya, mungkin dia bisa menerimanya. Namun, ketika yang menendangnya adalah orang seperti Chu Feng yang sangat dia pandang rendah, dia tidak punya cara untuk menerimanya. Pada kenyataannya, bukan hanya Wang Wenpeng yang memiliki pikiran itu. Banyak orang lain yang berada di tempat kejadian, mereka juga berpikir seperti itu. Setelah memikirkan hubungan Chu Feng dan Su Mei, mereka merasa bahwa Chu Feng menggunakan beberapa cara curang, untuk mendapatkan begitu banyak tanduk ungu dari Ghost Horn Beast, dan mereka tidak dibunuh olehnya secara pribadi. Namun, meskipun mereka memiliki asumsi seperti itu, mereka tidak berani mengucapkan kata-kata itu dengan keras. Lagi pula, tidak ada yang akan berani menyinggung nyonya ketiga keluarga Su untuk hal-hal seperti itu. Sama seperti itu karena hasil luar biasa Chu Feng, ia mendapat tempat di kompetisi. Adapun Wang Wenpeng, ia didorong keluar dari 10 besar, dan ia tersingkir di depan banyak orang. Mendengus. Melihat Chu Feng yang menggantikannya sambil berjalan ke atas panggung, Wang Wenpeng marah tanpa batas, dan ekspresinya menjadi sangat jelek. Saudara Wan, tidak perlu marah pada orang kecil seperti itu. Dengan kultivasinya, ia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri ketika berada di atas panggung. Itu betul. Sebentar lagi kita akan melihatnya, bagaimana dia akan dipukuli di atas panggung, ucap beberapa orang dari kota emas ungu yang menenangkannya. Orang yang akan bertarung dengan Chu Feng, dia adalah murid inti dari Sekte Win Hearing aku. Aku memahami kekuatannya dengan sangat baik. Ketika Chu Feng bertukar pukulan dengan dia, maka Chu Feng hanya akan mempermalukan dirinya sendiri, ucap seseorang. Namun, bukan hanya dia kehilangan wajahnya sendiri, dia juga kehilangan wajah kota emas ungu kita. Dia tidak membutuhkan wajah apapun, tetapi kita sebagai orang-orang dari kota emas ungu, tidak ingin kehilangan apapun, balas Wang Wenpeng. Wang Wenpeng memiliki banyak amarah, namun dia tampaknya berbicara tanpa pamrih, dan setiap kata yang keluar tampaknya tidak adil. Setelah mendengar kata-katanya, orang-orang dari kota emas ungu merasa bahwa ucap Wang Wenpeng ada benarnya juga, dan mereka tidak bisa membantu, tetapi memperdalam permusuhan mereka terhadap Chu Feng. Awalnya aku ingin mengalahkan Wang Wenpeng itu, tapi aku tidak akan pernah berpikir bahwa, malah kamu yang menjadi lawanku. Aku mungkin masih bisa memukulnya sedikit lebih keras jika itu adalah dia. Namun, aku benar-benar merasa tidak ingin melakukan apapun dengan mengalahkanmu. Menyerah sajalah, aku tidak perlu mengotori tangan aku. Ucap murid dari Sekte Pendengaran Angin sambil meremehkan Chu Feng, dan dia sama sekali tidak menghargai Chu Feng di matanya. Tentu saja kamu tidak akan merasa bahwa kamu menyelesaikan sesuatu dengan cara memukulku, karena kamu sendiri bahkan tidak akan bisa memukulku. Akan tetapi, aku yakin kamu akan merasakan pencapaian dengan dikalahkan oleh aku, karena tidak semua orang memenuhi syarat untuk dikalahkan oleh aku, balas Chu Feng. Chu Feng segera tersenyum, itu sambil menyipitkan mata pada murid dari Sekte Pendengaran Angin. Itu bukan penghinaan yang sederhana, namun itu juga tidak menghargainya di matanya. Dia benar-benar memandang rendah lawannya. Kamu benar-benar tidak akan bisa meneteskan air mata, kecuali kamu melihat peti mati. Aku hanya perlu satu serangan saja terhadap orang seperti kamu, ucap murid Sekte Mendengar Angin. Murid Sekte Mendengar Angin tampaknya sangat marah oleh Chu Feng. Dia dengan dingin mendengus sambil melangkah maju, dan dia menunjukkan keterampilan bela dirinya yang cantik. Tubuhnya langsung menjadi beberapa sosok saat muncul dan menghilang. Di atas panggung, dia menghilang lalu muncul kembali. Kecepatannya menjadi lebih cepat dan lebih cepat lagi. Karena saking cepatnya, itu membuat orang akan terpesona. Pada saat itu, Chu Feng sepenuhnya dikelilingi oleh siluet dari setiap arah. Karena menggunakan keterampilan bela diri yang spektakuler itu membuat banyak orang menghela napas kagum. Para wanita muda yang tidak tahu apa-apa, bahkan mereka menangis dengan sangat kagum.
Ini adalah keterampilan bela diri tubuh Sekte Wind Hearing peringkat 4 aku. Teknik ini disebut beberapa bayangan kabur, ucap murid Sekte Mendengar Angin. Dia sudah mengembangkan keterampilan bela diri ini selama 3 tahun, sehingga dia sudah memahami esensi itu, dan dia bisa menggunakannya dengan sempurna. Jangankan Chu Feng, bahkan jika itu aku akan perlu menghadapinya dengan hati-hati. Karena kalau tidak, itu akan menghabiskan sedikit biaya. Wan Wenpeng menjelaskan kepada orang banyak. Itu berarti Chu Feng sudah kalah, ucap penonton. Dia tidak hanya akan kalah, tetapi nasibnya juga akan sangat menyedihkan. Balas Wan Wenpeng dengan penuh percaya diri. Keterampilan bela diri itu adalah kartu pembunuhan terkuat orang itu, dan bahkan itu sangat dia takuti. Secara alami, Chu Feng akan dikalahkan tanpa keraguan. Pada kenyataannya, itu seperti yang dikatakan Wan Wenpeng. Beberapa bayangan kabur adalah keterampilan bela diri tubuh yang sangat luar biasa. Jika itu orang lain, maka mereka pasti akan kebingungan menghadapi metode ini. Namun bagi Chu Feng, dia sudah melihatnya. Sejak awal, dia sudah tahu yang mana tubuh asli lawannya. Wush! Tiba-tiba saja orang itu menyerang Chu Feng. Sosok-sosok berlarian dengan kecepatan terbang menuju Chu Feng, dan kekuatannya cukup luar biasa. Pada saat itu, mereka yang sedang menunggu Chu Feng untuk menjadi bahan lelucon tidak bisa membantu, tetapi menaikkan sudut mulut mereka ke sudut tertinggi. Mereka merasa, saat-saat Chu Feng kehilangan wajahnya telah tiba. Setelah itu, dengan sangat jelas Chu Feng akan mengecewakan orang-orang itu. Mereka hanya melihat bahwa Chu Feng tidak menghindar, atau menghindarinya. Dia hanya langsung menekan ke salah satu sosok. Dia tidak menggunakan metode mewahnya, dan dia hanya menekan saja. Namun, tinjunya itu secepat kilat, dan posisinya cukup licik. Dengan keras, tinjunya segera mendarat di wajah orang itu. Bang! Tinju itu mendarat, dan dengan tangisan kesakitan, sosok yang memenuhi udara di sekitar Chu Feng semuanya menghilang. Murid Sekte Wind Hearing dengan keras mendarat di lantai, dan dia memegang wajahnya sendiri, lalu berguling-guling di lantai sambil melolong sedih. Melihat orang itu di lantai, Chu Feng samar-samar tersenyum dan berkata, "Kamu benar, melawan orang sepertimu, aku benar-benar hanya perlu satu serangan," ucap Chu Feng. Mengutuk, apa yang sedang terjadi? Oh surga, situasi macam apa ini? Ucap para penonton. Adegan di panggung pertempuran, itu mengejutkan semua orang. Sebelumnya, karena siluet yang padat, banyak orang bahkan tidak melihat serangan Chu Feng. Mereka hanya melihat sosok yang tiba-tiba menghilang, dan seketika saja orang dari Sekte Mendengar Angin menjadi seperti itu di lantai. Serangan yang kuat, gumam Su Hen. Namun, dibandingkan dengan kerumunan yang bingung, penguasa kota burung Vermilion, Su Hen, menyalakan matanya. Dia selalu fokus pada Chu Feng, sehingga dia melihat adegan di mana Chu Feng menyerang. Ayah, itu seperti yang aku katakan. Chu Feng memiliki kekuatan roh, sehingga keterampilan bela diri yang menipu mata tidak berguna melawannya, ucap Su Rou. Pada saat itu, Su Rou yang berdiri di belakang Su Hen saat berperilaku baik, dia memiliki keindahan di seluruh wajahnya. Bukan hanya karena kekuatan rohnya saja, bahkan jika dia memiliki kekuatan roh, dia telah meningkatkan teknik misterius tingkat awal. Dia seharusnya tidak dapat dengan mudah mengalahkan seseorang, yang berada di level 1 dari ranah asal dengan kultivasinya di level 8 dari ranah spirit, tambah Su Rou. Bakatnya adalah sesuatu, sehingga dia memiliki kekuatan itu. Di dalam provinsi Azure, para kultivator yang memiliki kecepatan sedikit lebih cepat, itu dinamai sebagai jenius. Tetapi pada kenyataannya, itu hanya bakat yang seharusnya dimiliki oleh seorang kultivator. Seorang jenius sejati seperti Chu Feng, dia bahkan bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan orang lain, ucap Su Hen. Tatapan Su Hen terfokus pada Chu Feng. Kekaguman dipenuhi di dalam matanya, dan kemudian dia berkata kepada Su Rou. Rou, kalian berdua tidak melakukan kesalahan. Chu Feng ini harus diikat dengan kami, karena keluarga Su kami bahkan mungkin perlu bergantung padanya di masa depan, ucap Su Hen. Kuat sekali.
Chen Wanxi itu memang layak menjadi murid inti dari Sekte Lingyun. Dengan satu serangan, dia mengalahkan lawannya, ucap penonton. Tepat pada saat itu, tiba-tiba saja ada teriakan kaget karena di panggung lain, Chen Wanxi juga mengalahkan lawannya dengan kecepatan kilat. Dia hanya menggunakan satu pukulan juga. Namun, serangannya tidak sehisteris Chu Feng. Itu ditampilkan tepat di depan semua orang, dan dia membiarkan semua orang secara pribadi melihat, bagaimana dia memadamkan kekuatan lawannya dengan kekuatan satu serangannya. Saudari Wanxi benar-benar terlalu kuat. Sepertinya kota emas unguku memiliki harapan untuk menjadi yang pertama kali ini. Sepertinya bukan hanya harapan, kita tentu saja bisa mendapatkannya. Saat ini di atas panggung, hanya ada dua ahli yang berada di tingkat 2 dari ranah asal, tapi saudari Wanxi mengalahkan lawannya dengan satu pukulan. Di sisi lain, orang itu masih berjuang dengan lawannya. Lawannya jelas-jelas hanya berada di level 1 dari ranah asal, dan seluruh tingkat kultivasinya lebih rendah. Itu benar, meskipun dia sangat kuat juga, dia jauh lebih buruk daripada saudari Wanxi, dan seolah-olah dia tidak memiliki kekuatan tingkat 2 dari ranah asal. Ini aneh. Bagaimana orang seperti dia mendapatkan hasil yang lebih baik dalam perburuan binatang tanduk hantu? Mendengua, mungkin dia bermain curang dengan beberapa trik seperti Chu Feng. Ucap para penonton. Orang-orang dari kota emas ungu, mereka melemparkan pandangan mereka ke arah murid inti lainnya dari Sekte Lingyun. Semua orang menaruh perhatian paling besar pada orang itu, dan sepertinya tidak ada yang sebanding dengannya. Itu karena dalam perburuan binatang tanduk hantu sebelumnya, hasilnya terlalu mencolok. Namun, pertarungan di depan mereka, ini membuat semua orang merasa sangat kecewa. Sebagai perwakilan dari Wind Cloud City yang terus-menerus menang di majelis sebelumnya, sebagai murid inti dari Sekte Lingyun, sebagai ahli tingkat 2 dari ranah asal, namun hasilnya tidak ditentukan terhadap lawannya yang berada di tingkat 1 dari ranah asal. Tidak peduli apakah itu kecepatan atau kekuatan, dia sangat mirip dengan lawannya. Bahkan keterampilan bela dirinya biasa saja, dan bahkan benar-benar tidak ada trik khusus. Bang! Tiba-tiba saja pria muda yang berada di tingkat 1 ranah asal menunjukkan kekuatannya. Ketika pukulan berat dengan kekuatan 300.000 kati dilemparkan, seluruh panggung pun mulai bergetar. Itu adalah keterampilan bela diri peringkat 4, tetapi di tangan pemuda itu, kekuatannya memiliki penampilan yang sama sekali baru. Serangan itu bukanlah masalah kecil. Suara mendesing. Menghadapi serangan lawannya, pemuda dari Wind Cloud City itu tidak terburu-buru ataupun lambat. Bahkan ia tidak panik ataupun tidak sabaran. Dia segera melepaskan serangannya, dan itu juga keterampilan bela diri peringkat 4. Biasanya dengan kultivasi dan menjadi keterampilan peringkat 4, kekuatannya harus jauh lebih kuat daripada lawannya. Namun nyatanya tidak, itu hanya bisa dikatakan setara, dan itu membuat orang lain merasa bahwa keahliannya tidak cukup mahir. Bang! Akhirnya, keduanya langsung bertarung. Kedua tinju mereka bertabrakan, dan lapisan kekuatan ranah asal tanpa henti terus keluar. Riak energi yang dipancarkan dari keduanya, itu bahkan membuat retakan kecil di atas panggung. Meraung! Pria muda dari Wind Cloud City berteriak keras, dan tiba-tiba menggunakan lebih banyak kekuatan. Serangan itu menyentak balik pukulan berat lawannya, dan juga seluruh tubuhnya menjauh. Pada akhirnya, lawannya jatuh ke tanah. Ia pun memenangkan pertandingan. Akhirnya, orang dari Wind Cloud City menang. Namun, jika dibandingkan dengan Chen Wanxi yang mengalahkan lawannya dengan satu serangan, ia menang dengan terlalu banyak usaha. Orang tidak bisa membantu, tetapi berpikir bahwa kultivasinya jauh di bawah Chen Wanxi. Menyembunyikan kekuatan ya, menarik, gumam Chu Feng. Saat itu Chu Feng sudah menang, dan dia sedang menunggu dimulainya pertarungan berikutnya. Dia juga memusatkan pandangannya pada pria muda dari Wind Cloud City, dan dengan pandangan sekilas, dia bisa tahu bahwa pria muda itu sengaja menyembunyikan kekuatannya. Ketika orang itu menang, tirai kompetisi pertama segera jatuh. Chen Wanxi yang memiliki hasil terbaik di babak pertama, dia bisa beristirahat untuk sesaat.
Sementara untuk Chu Feng, dia melangkah ke panggung lagi. Pada saat itu, lawannya sedikit lebih kuat dari lawan sebelumnya, karena dia adalah murid inti dari Sekte Ling Yun. Meskipun mereka berdua berada di level 1 dari ranah asal, suasananya jauh lebih kuat. Aku tahu siapa kamu. Kamu adalah orang yang datang dengan penguasa kota gendut itu kan? Chu Feng dengan ringan tersenyum dan berkata. Menjadi tajam dengan kata-kata tidak ada gunanya, dan aku akan segera menutup mulutmu. Balas orang itu dengan sangat dingin. Orang yang barusan memiliki nada yang mirip dengan milikmu, namun orang yang berbaring di tanah tetaplah dia. Ucap Chu Feng yang benar-benar tidak menaruh lawannya di matanya. Ketika dia berada di level 7 dari ranah spirit, Chu Feng bisa mengalahkan seseorang di level 1 dari ranah asal. Saat ini, dia berada di level 8 dari ranah spirit. Bahkan mereka yang berada di level 2 dari ranah asal sekalipun, itu tidak akan bisa mengalahkannya. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, di mata Chu Feng, mereka semua akan jatuh dengan satu serangan. Mendengus. Kamu berpikir bahwa aku akan menjadi tidak berguna seperti dia. Kamu terlalu meremehkan para murid dari Sekte Ling Yunku, ucap layannya Chu Feng. Dia tiba-tiba bergerak. Dia mengaktifkan teknik misterius, lalu menggunakan keterampilan bela diri, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan. Itu sama menyilaukannya dengan matahari. Dan pada saat yang sama, tubuhnya juga menjadi berwarna emas keemasan. Itu bukan tubuh yang sederhana lagi, dan itu bahkan lebih sulit daripada besi hitam. Dia bisa memotong pedang besi hitam dengan tangannya, mematahkan lonceng besi hitam dengan tubuhnya, dan itu adalah keterampilan bela diri yang kuat luar biasa. Tidak hanya itu dapat mengubah seluruh tubuhnya menjadi senjata, kilau itu bahkan menusuk mata seseorang, dan itu membuat mereka tidak dapat mengamati tindakan apapun. Chu Feng sudah mati saat ini. Serangan orang ini beberapa kali lebih kuat daripada orang dari Win Hearing City. Dengan agresif dan langsung tanpa keberanian palsu, Chu Feng tidak memiliki cara untuk mengambil keuntungan. Betul sekali. Meskipun kita tidak tahu mengapa murid sekte mendengar angin itu kalah, melawan orang yang memiliki otot baja dan tulang besi ini, Chu Feng tidak memiliki peluang menang. Dia tidak akan beruntung kali ini, ucap para penonton. Di atas panggung di mana Chu Feng berada, cahaya keemasan melesat ke segala arah. Tidak peduli seberapa jauh pandangan dari orang-orang yang lebih baik, mereka tidak memiliki cara untuk melihat dua orang di atas panggung dengan jelas. Namun, mereka bisa merasakan kekuatan yang dipancarkan oleh murid Sekte Ling Yun. Mereka merasa bahwa saat ini, tidak mungkin bagi Chu Feng untuk mengambil keuntungan sekecil apapun. Lagi pula tanpa kekuatan absolut, tidak ada cara untuk mengalahkan kekuatan keterampilan bela diri. Meraung. Tetapi tepat pada saat itu, tangisan yang menyedihkan tiba-tiba terdengar. Cahaya keemasan di panggung pun mulai menghilang. Ketika cahaya benar-benar menghilang, semua orang langsung memiliki mata dan mulut yang terbuka lebar, dan mereka semua sangat terkejut. Mereka menemukan dengan heran bahwa Chu Feng masih berdiri di sana, dan dia tidak terluka sedikit pun. Adapun murid Sekte Ling Yun, dia sudah berbaring di tanah dengan busa putih yang keluar dari mulutnya. Bola matanya terbalik, dan dia sudah kehilangan kesadarannya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.